Rangkupan Saputra. Yuk, mari kita bahas sejarah. Dalam buku sejarah sekolah, kita mengenal daftar presiden Indonesia yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, hingga Prabowo. Namun sejarah Indonesia yang panjang ternyata menyimpan dua nama penting yang pernah memimpin Republik Indonesia ini, tetapi tidak pernah dimasukkan ke daftar presiden RI. Siapa mereka? Mengapa mereka bisa memimpin negara? Dan mengapa nama mereka nyaris menghilang dari ingatan kolektif bangsa? Inilah kisah Syafruddin Prawira Negara dan Mr. Asaat, dua pemimpin Indonesia yang menyelamatkan Indonesia namun hampir terlupakan oleh sejarah. Periode setelah kemerdekaan adalah masa yang paling kelam dalam sejarah pembentukan Republik Indonesia. Belanda kembali menyerang dengan kekuatan militer. Pemerintah berpindah-pindah, bahkan ibu kota pun jatuh dalam hitungan jam. Dalam situasi krisis seperti itu, Indonesia tidak hanya membutuhkan satu pemimpin, ia membutuhkan siapapun yang berani berdiri ketika negara hampir runtuh. Tokoh pertama adalah Syafruddin Prawira Negara, seorang menteri muda yang dikenal tegas, jujur, dan sangat cinta Republik. 19 Desember 1948, Belanda menyerbu kota Yogyakarta dalam waktu yang singkat. Soekarno, Hatta, dan sebagian besar kabinet ditawan. Secara teori, negara tidak lagi memiliki pemerintahan. Namun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Syafruddin menerima pesan dari Bung Karno bahwa bentuk pemerintahan darurat. Tanpa menunda, ia mengumumkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia yaitu PDRI. Dan mulai hari itu ia memimpin negara Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan diplomasi hingga memobilisasi perlawanan. Selama hampir 7 bulan ia menjalankan tugas di hutan-hutan Sumatera, berpindah tempat dan dikejar-kejar oleh pasukan Belanda namun tidak berhenti. Tanpa PDRI, dunia mungkin menganggap Indonesia sudah bubar. Setelah Soekarno-Hatta dibebaskan, Syafruddin kembali ke Yogyakarta dan menyerahkan kekuasaan tanpa meminta gelar apapun kepada Bung Karno. Namun sejarah mencatat di masa paling gelap Republik, dialah yang paling menjaga Indonesia dan tetap hidup. Di saat itulah satu keputusan yang menyelamatkan Indonesia diambil. Setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Soekarno menjadi Presiden RIS, bukan Presiden Republik Indonesia. Negara bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta tentu membutuhkan presiden baru, dan tokoh saat itu ialah Mr. Asaat. Mr. Asaat adalah tokoh Minangkabau, cerdas, dan dihormati. Ia pernah menjadi ketua KNIP, sebuah lembaga yang memegang kekuasaan legislatif pada awal Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1949, Mr. Asaat resmi memegang jabatan Presiden Republik Indonesia dan dalam struktur negara bagian. Selama masa transisi federal, dialah yang memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Mr. Asaat berperan penting dalam proses penyatuan kembali negara. Ia bernegosiasi, menjaga stabilitas, hingga akhirnya Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Setelah itu, jabatan ia sebagai Presiden Republik Indonesia kembali ke tangan Soekarno. Lalu, mengapa dua tokoh ini tidak ada dalam daftar resmi Presiden Indonesia? Ada dua alasan. Pertama, Syafruddin Prawira Negara memimpin PDRI sebagai pemerintahan darurat, bukan sebagai presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, Mr. Asaat menjadi presiden dalam struktur negara bagian
bukan negara kesatuan. Namun, peran mereka dalam menjaga republik tetap tidak bisa dibantah. Kisah Syafruddin, Prawira Negara, dan Mr. Asaad mengingatkan kita bahwa perjuangan mempertahankan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh nama-nama besar yang tercatat di atas kertas. Kadang pahlawan terbesar adalah mereka yang mengambil tanggung jawab saat negara hampir runtuh, lalu menghilang dari panggung sejarah tanpa meminta pujian sedikit pun. Sudah waktunya bangsa ini mengenal dua pemimpin yang menjaga republik ini tetap berdiri.